menghina orang tuaku sebagai besan kampungan, di tengah kemewahan gedung yang kubayar sendiri adalah kesalahan terakhirnya. Karena saat seluruh dunia melihat bukti bahwa sang mertua hanyalah pengemis yang hidup dari keringatku, ia akan menangis bersujud di kakiku, meratapi kehancuran panggung sandiwara yang baru saja kuruntuhkan tanpa sisa. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden kamar tidak lantas menghangatkan hati Sinta. Ia menatap layar ponselnya yang menampilkan saldo rekening bisnis yang telah ia bangun selama 5 tahun terakhir. Angka di sana berkurang drastis setelah ia melakukan transfer besar ke rekening pribadi suaminya, Irfan. Ini adalah hasil kerja kerasnya bersama Mbak Lastri, asisten kepercayaannya di butik rumahan yang selama ini ia kelola secara sembunyi-sembunyi dari mertuanya. Bagi Bu Farah, ibu mertua Sinta, menantu ideal adalah wanita yang hanya fokus di dapur dan melayani suami, bukan yang sok sibuk mencari uang. Oleh karena itu, Sinta memilih menyimpan kesuksesannya rapat-rapat demi kedamaian rumah tangganya. "Mas, ini kartu ATM-nya," ucap Sinta pelan saat Irfan baru saja selesai mengenakan dasi untuk berangkat kerja. Irfan menoleh. Wajahnya nampak lelah sekaligus lega. Sebagai anak laki-laki tertua, ia memikul beban berat untuk membiayai pernikahan Amel, adik bungsunya, yang menuntut pesta mewah di gedung bintang 5. Gaji Irfan sebagai manajer menengah tidak akan pernah cukup untuk menutupi ambisi Amel dan gengsi Bu Farah. "Sinta, aku benar-benar minta maaf. Harusnya aku yang menafkahimu, tapi malah kamu yang harus menanggung beban adikku," bisik Irfan sembari menerima kartu itu dengan tangan sedikit gemetar. Ada gurat harga diri yang terluka di matanya, namun terhapus oleh keputusasaan. "Jangan dipikirkan, Mas. Yang penting posisi Mas Irfan di depan ibu dan Amel tetap terjaga. Aku tidak mau mereka merendahkan Mas hanya karena masalah biaya ini. Katakan saja pada ibu kalau ini adalah bonus dari kantormu selama setahun terakhir." Sinta tersenyum lembut, meski ada bagian dari dirinya yang terasa robek. Ia rela menjadi bayangan, asalkan suaminya bisa berdiri tegak. 1 jam kemudian, suasana di ruang tengah rumah besar Bu Farah jauh dari kata tenang. Amel, adik ipar Sinta yang baru lulus kuliah dan dikenal manja, sedang sibuk membolak-balik katalog catering. Di sampingnya duduk Bu Farah, seorang wanita paruh baya yang selalu tampil rapi dengan perhiasan emas yang mencolok di jemarinya. Baginya, pernikahan Amel bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan panggung untuk menunjukkan kepada dunia betapa suksesnya keluarga mereka. "Pokoknya cateringnya harus yang paket platinum, Bu. Riko itu dari keluarga terpandang. Kalau makanannya standar, Amel mau taruh di mana muka Amel?" keluh Amel dengan nada merengek. Sinta masuk ruangan itu membawa nampan berisi teh hangat. Ia baru saja hendak meletakkan cangkir ketika Irfan melangkah masuk dan menyerahkan selembar bukti transfer serta kartu ATM kepada ibunya. "Ibu, ini biaya untuk pelunasan gedung dan catering. Irfan sudah siapkan semuanya. Pakai saja, jangan sampai ada yang kurang untuk pernikahan Amel," kata Irfan sesuai dengan skenario yang mereka sepakati. Mata Bu Farah membelalak melihat angka yang tertera. Senyum kemenangannya merekah lebar. "Ya ampun, Irfan. Ibu sudah duga. Anak ibu memang yang paling hebat. Kerja kerasmu di kantor benar-benar membuahkan hasil. Ibu bangga sekali punya anak sukses seperti kamu." Amel langsung memeluk kakaknya kegirangan. "Makasih ya, Mas Irfan. Mas memang yang terbaik. Beda banget sama. Ya, pokoknya Mas hebat deh." Amel melirik Sinta dengan tatapan meremehkan yang sudah menjadi makanan sehari-hari Sinta. Di tengah euforia itu, bel rumah berbunyi. Seorang wanita dengan pakaian bermerek dan tas kulit mahal masuk dengan gaya yang tak kalah angkuh dari Bu Farah. Dia adalah Tante Rosa, sahabat sekaligus saingan abadi Bu Farah dalam urusan pamer kekayaan di lingkaran sosialita mereka. Kehadiran Tante Rosa adalah pemicu adrenalin bagi ego Bu Farah. "Duh, Farah, aku dengar Amel mau nikah di Grand Ballroom itu ya? Apa nggak keberatan biayanya? Katanya paket di sana naik 2 kali lipat."
Ujar Tante Rosa setelah basa-basi singkat. Matanya menyisir ruangan, mencari celah untuk menjatuhkan mental sahabatnya. Bu Farah tertawa renyah. Tawa yang dibuat-buat namun terdengar sangat percaya diri. Aduh, Rosa, kamu seperti tidak tahu Irfan saja. Anakku itu karirnya sedang meroket. Uang segitu sih kecil bagi dia. Dia baru saja kasih ibu ratusan juta untuk biaya Amel. Katanya, Bu, pakai saja, yang penting Amel senang. Tante Rosa tampak terkejut. Bibirnya sedikit mengerucut iri. Oh ya? Wah, beruntung sekali ya punya anak seperti Irfan. Tatapan Tante Rosa kemudian beralih ke Sinta yang sedang merapikan taplak meja. Tapi kasihan juga Irfan ya. Kerjanya keras sendirian. Istrinya cuma tahu beres saja di rumah. Bu Farah mendengus, seolah baru teringat akan keberadaan menantunya. Begitulah kalau cuma menumpang hidup. Rosa, Sinta ini memang beruntung dapat Irfan. Bayangkan saja, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua Irfan yang biayai. Datang dari keluarga kampung, masuk ke sini tinggal duduk manis. Padahal ya kalau dipikir-pikir, dia itu beban bagi tabungan anakku. Hati Sinta mencelos. Ia berdiri mematung dengan tangan yang masih memegang pinggiran taplak. Ingin rasanya ia berteriak bahwa uang yang sedang mereka banggakan itu adalah uangnya. Uang dari setiap malam ia bergadang menjahit pola, uang dari setiap komplain pelanggan yang ia hadapi dengan sabar, dan uang dari setiap tetes keringatnya membangun bisnis dari nol. Irfan hanya menunduk, asyik dengan ponselnya, seolah-olah ia tidak mendengar istrinya sedang dihina di depan tamu. Pengecut. Satu kata itu terlintas di benak Sinta. Namun segera ia tepis karena rasa cintanya yang terlalu besar. Sinta, buatkan lagi teh untuk Tante Rosa. Yang ini sudah dingin. Jangan bengong saja. Nanti rezeki suamimu seret kalau istrinya malas begini. Perintah Bu Farah tanpa melihat wajah Sinta. Sinta mengangguk pelan. Baik, Bu. Di dapur yang sepi, Sinta terdiam lama di depan kompor. Tangannya gemetar saat menyalakan api. Penghinaan barusan bukanlah yang pertama, tapi entah mengapa kali ini rasanya jauh lebih perih karena melibatkan hasil jerih payahnya sendiri yang diklaim secara sepihak. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, seorang donatur rahasia yang justru dipukuli oleh orang yang ia beri bantuan. Sinta mengambil ponselnya, jemarinya mengetikkan pesan singkat kepada Mbak Lastri. Mbak, kirimkan semua laporan arus kas bisnis kita selama 3 tahun terakhir ke email pribadiku yang baru. Dan satu lagi, tolong buatkan draft kontrak kerja sama vendor untuk pernikahan Amel yang sudah kita bayar. Pastikan semua kwitansi atas nama asliku, bukan nama Irfan. Simpan saja dulu di kantormu. Sinta menarik napas panjang. Ia tahu ini berisiko jika Irfan atau mertuanya tahu, tapi ia perlu memiliki pegangan. Ia kembali ke ruang tamu dengan nampan baru, wajahnya datar tanpa emosi, menelan semua hinaan Bu Farah yang masih asyik membual kepada Tante Rosa tentang betapa miskin dan tidak bergunanya menantu yang sedang menuangkan teh untuk mereka. Layar ponsel Sinta masih menyala, menampilkan balasan pesan dari Mbak Lastri yang mengonfirmasi bahwa semua dokumen legal butik dan bukti transfer telah diamankan di folder terenkripsi. Sinta mematikan layar itu dengan gerakan cepat saat mendengar langkah kaki mendekat. Dadanya masih terasa sesak mengingat ucapan Bu Farah kemarin di depan Tante Rosa. Sebuah luka yang tidak berdarah namun merobek harga dirinya sebagai seorang istri dan pebisnis. Ia telah memberikan segalanya untuk menjaga martabat Irfan. Namun ia justru berakhir menjadi bayangan yang diinjak-injak. Pagi ini, rumah besar itu sudah dipenuhi dengan hiruk-pikuk persiapan pernikahan Amel. Ruang tamu yang biasanya rapi kini berantakan dengan tumpukan majalah mode, sampel kain, dan daftar tamu yang panjangnya seperti tidak masuk akal. Amel duduk di tengah sofa, wajahnya ditekuk masam sambil menatap layar gawai yang menampilkan sketsa gaun pengantin dari seorang desainer ternama di ibu kota. Aku tidak mau tahu, Mas Irfan harus menambah budget untuk gaun ini. Suara Amel melengking, memecah ketenangan pagi. Gaun yang kemarin ditunjukkan itu terlalu biasa. Aku tidak mau terlihat seperti pengantin dari kampung di hari bahagiaku nanti. Sinta, yang baru saja selesai merapikan meja makan, mendekat perlahan. Ia mencoba menawarkan saran,
mengingat pengalamannya bertahun-tahun merancang busana di butik rahasianya. Amel, kalau boleh Mbak kasih saran, bahan brokat Prancis yang ini sebenarnya jauh lebih elegan kalau dikombinasikan dengan satin sutra. Mbak punya beberapa referensi model yang simpel tapi terlihat sangat mewah. Amel mendengus keras, menatap Sinta dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan penuh penghinaan. Saran? Mbak Sinta mau kasih aku saran fashion? Aduh, Mbak, selera Mbak itu selera pasar. Pakaian yang Mbak pakai saja membosankan begitu. Mana mungkin paham selera kelas atas? Jangan samakan gaun pengantinku dengan daster-daster yang biasa Mbak lihat di pasar tradisional. Irfan yang sedang menyesap kopi di sudut ruangan hanya diam. Ia menatap istrinya sekilas, lalu beralih kembali ke korannya. Tidak ada pembelaan, tidak ada teguran untuk adiknya yang bersikap kurang ajar. Sinta merasa seperti ada batu besar yang menghimpit kerongkongannya. Ia ingin sekali berteriak bahwa kain-kain, selera pasar, yang ia kelola itulah yang membiayai setiap benang dari gaun mewah yang Amel impikan. Irfan, dengar itu kata adikmu. Bu Farah muncul dari arah dapur, mengenakan daster sutra yang juga dibelikan oleh Sinta. Amel itu akan menikah dengan keluarga Riko yang terpandang. Kita tidak bisa main-main dengan penampilan. Sinta, kamu sebaiknya fokus saja di dapur. Pastikan menu untuk pertemuan keluarga nanti malam sempurna. Jangan mencampuri urusan yang tidak kamu mengerti. Sinta mengepalkan tangannya di balik celemek. Baik, Bu. Saya mengerti. Saat Sinta kembali ke dapur, ponselnya bergetar di saku. Nama, Bapak, muncul di layar. Sinta segera mengangkatnya, mencari sedikit pelipur lara dari suara yang selalu menenangkannya itu. Halo, Sinta? Bapak dan Ibu sudah beli tiket bus untuk lusa. Enduk, kami tidak sabar mau lihat pernikahan Amel. Ibu sudah siapkan kerupuk udang kesukaanmu dan beberapa oleh-oleh hasil panen untuk mertuamu. Suara Pak Umar terdengar sangat bersemangat di seberang sana. Hati Sinta menghangat, namun sekaligus disergap ketakutan. Bapak serius mau datang lusa? Ibu juga sehat, kan? Sehat. Enduk, kami mau menyaksikan kebahagiaan keluarga suamimu. Kita kan besan, sudah seharusnya datang lebih awal untuk membantu, sahut Pak Umar tulus. Setelah menutup telepon, Sinta melangkah ragu kembali ke ruang tengah. Ia harus menyampaikan kabar ini. Bagaimanapun, Pak Umar dan Buati adalah bagian dari keluarga ini, setidaknya di atas kertas. Bu, Mas Irfan, tadi Bapak menelepon dari kampung. Bapak dan Ibu berencana datang lusa untuk membantu persiapan pernikahan Amel. Ucap Sinta hati-hati. Seketika, suasana di ruangan itu berubah drastis. Bu Farah yang tadi sedang tertawa kecil sambil melihat katalog langsung menghentikan gerakannya. Wajahnya mengeras, dan ia meletakkan cangkir tehnya dengan hentakan yang cukup keras di atas meja kaca. Apa? Datang lusa? Bu Farah bertanya dengan nada tidak percaya. Sinta, kamu tidak bilang pada mereka kalau rumah ini sedang sibuk sekali? Mau ditaruh di mana mereka nanti? Teman-teman ibu dari Yayasan Sosialita akan sering datang ke sini minggu ini. Tapi Bu, mereka ingin membantu. Lagi pula, mereka adalah orang tua saya, besan ibu. Sinta mencoba membela diri dengan suara yang sedikit bergetar. Amel memutar bola matanya dengan ekspresi jijik. Aduh, Mbak, bayangkan kalau keluarganya Riko datang terus ketemu bapak dan ibu Mbak yang penampilannya. Yah, Mbak tahu sendiri kan? Bisa jatuh reputasi kita. Apalagi kalau mereka bawa bungkusan-bungkusan dari kampung yang bau terasi itu. Malu-maluin saja. Sinta menoleh ke arah Irfan, berharap suaminya akan mengatakan sesuatu untuk menghormati mertuanya. Namun, Irfan justru menghela napas panjang dan menatap Sinta dengan wajah gusar. Sinta, benar kata ibu. Suasananya sedang tidak tepat. Kenapa mereka tidak datang saat hari H saja? Langsung ke gedung atau bagaimana gitu? Di sini sempit. Barang-barang seserahan Amel sudah memenuhi kamar tamu. Kamar tamu itu kosong. Mas, aku sudah merapikannya. Balas Sinta. Suaranya mulai naik 1 oktav. Mereka orang tuaku. Mereka hanya ingin hadir di acara adikmu.
Bu Farah berdiri, melipat tangannya di dada. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Kalau mereka tetap datang, kamu atur sendiri supaya mereka tidak berkeliaran di ruang depan saat ada tamu-tamu penting ibu. Dan satu lagi, pastikan mereka membawa pakaian yang layak. Ibu tidak mau Tante Rosa berkomentar miring soal besan kita yang, yah, begitulah. Hinaan itu terasa seperti tamparan fisik bagi Sinta. Ia melihat betapa keluarganya dianggap sebagai noda di tengah kemegahan yang sebenarnya ia bangun sendiri. Ia menyadari satu hal, pengabdiannya selama ini tidak pernah membuahkan rasa hormat, melainkan hanya kesombongan yang semakin menjadi-jadi dari pihak mertuanya. Sinta tidak membantah lagi. Ia masuk ke dalam kamarnya, mengunci pintu, dan membuka laptopnya. Ia menghubungi Mbak Lastri melalui panggilan suara yang terenkripsi. Mbak Lastri, selain laporan yang kemarin, aku ingin Mbak mencairkan sebagian deposito pribadi atas namaku. Jangan lewat rekening yang biasa dipantau Irfan. Aku butuh dana tunai yang cukup besar besok pagi. Perintah Sinta dengan suara dingin dan mantap. Untuk apa, Mbak Sinta? Ada masalah? Tanya Mbak Lastri di seberang sana. Aku akan menjemput Bapak dan Ibu di terminal. Tapi mereka tidak akan aku bawa langsung ke rumah ini. Aku akan memesan kamar terbaik di hotel yang sama dengan tempat acara Amel akan digelar. Atas namaku sendiri. Dan Mbak, carikan aku penjahit terbaik di kota ini yang bisa menyelesaikan setelan kebaya eksklusif dalam waktu 3 hari. Aku ingin Bapak dan Ibuku memakai sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh kesombongan Bu Farah. Sinta menutup laptopnya. Keputusan itu mungkin akan memancing kecurigaan Irfan jika ia tidak berhati-hati. Namun ia tidak peduli lagi. Jika mereka ingin bermain soal kelas sosial, maka Sinta akan menunjukkan siapa sebenarnya pemegang kendali di balik tirai kemewahan ini. Suara deru mesin bus antar kota yang menjauh dari depan kompleks perumahan itu seolah meninggalkan gema kecemasan di dada Sinta. Sejak menutup telepon dengan Mbak Lastri tadi pagi, tangannya terus dingin. Ia telah menginstruksikan pencairan dana darurat, sebuah langkah yang secara teknis mulai memisahkan aset pribadinya dari jangkauan keluarga Irfan. Namun, kecemasan itu segera berganti menjadi debar kebahagiaan yang getir saat sebuah taksi berhenti tepat di depan gerbang tinggi rumah Bu Farah. Dari jendela lantai 2, Sinta melihat Pak Umar turun dengan kemeja batik yang warnanya sudah sedikit pudar, namun tersetrika sangat rapi. Di belakangnya, Bu Wati turun sambil menggendong tas kain besar dan beberapa kantong plastik yang tampak berat. Mereka tersenyum lebar, menatap rumah megah menantunya dengan binar bangga yang polos. Bapak, Ibu, gumam Sinta. Ia bergegas turun, hendak menyambut mereka di pintu depan dengan segala kerinduan yang membuncah. Namun, di ruang tamu, suasana sedang tidak berpihak pada kehangatan keluarga. Tante Rosa duduk di sana, menyesap kopi luwak dengan gaya anggun yang dibuat-buat, sementara Bu Farah sedang memamerkan bros berlian barunya, yang dibeli menggunakan uang, bonus, Irfan. Aduh, Farah, berliannya jernih sekali. Memangnya, kalau punya anak sukses seperti Irfan, hidup itu tinggal memetik bintang. Puji Tante Rosa dengan nada yang sanggup membuat ego Bu Farah melambung ke langit. Tepat saat itu, bel rumah berbunyi nyaring. Melalui jendela kaca besar, sosok Pak Umar yang sedang mengusap keringat di dahi terlihat jelas dari ruang tamu. Bu Wati mulai meletakkan 2 sisir pisang raja dan 1 karung kecil beras hasil panen sendiri di atas lantai teras yang mengkilap. Wajah Bu Farah yang tadinya berseri-seri langsung berubah pucat pasi, lalu mengeras seperti batu. Ia menoleh ke arah Sinta yang baru saja mencapai anak tangga terakhir. Lalu beralih menatap Tante Rosa yang mulai memicingkan mata melihat pemandangan di teras. Sinta, siapa itu? Tanya Bu Farah dengan nada rendah yang tajam, seolah sedang menginterogasi pelaku kejahatan. Itu Bapak dan Ibu, Bu. Mereka baru sampai dari kampung, jawab Sinta, mencoba tetap tenang meski hatinya mulai mencelos melihat tatapan jijik mertuanya pada barang bawaan orang tuanya. Bu Farah berdiri dengan tergesa-gesa. Sebelum Sinta sempat mencapai pintu depan, Bu Farah sudah lebih dulu mencegatnya. Jangan buka pintu depan. Rosa, tunggu sebentar ya. Ada orang yang mengantar barang dagangan lewat salah alamat. Ucap Bu Farah pada sahabatnya dengan senyum palsu yang dipaksakan.
Bu Farah kemudian menarik lengan Sinta dengan kasar menuju arah dapur. Sinta, dengar. Ibu tidak mau Tante Rosa melihat mereka dengan dandanan seperti itu. Lihat itu. Karung apa yang mereka bawa? Bau tanah. Bilang pada mereka. Masuk lewat pintu belakang. Sekarang. Tapi Bu, mereka orang tua saya. Mereka datang jauh-jauh untuk acara Amel. Bisik Sinta. Matanya mulai berkaca-kaca. Perlakuan ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada saat dirinya sendiri yang dihina. Irfan. Irfan, kemari. Teriak Bu Farah memanggil anaknya. Irfan muncul dari ruang kerja dengan wajah bingung. Begitu melihat mertuanya di depan gerbang dan mendengar perintah ibunya, ia tampak ragu sebentar. Sinta menatap Irfan dengan penuh harap. Ia berharap suaminya akan berkata, "Ibu, mereka mertuaku. Biarkan mereka masuk lewat depan." Namun, harapan itu pupus seketika. Sinta, turuti kata ibu. Cuma sebentar, sampai Tante Rosa pulang. Aku tidak enak kalau dia tanya-tanya soal penampilan bapak dan ibu yang, kamu tahu sendiri, agak mencolok untuk lingkungan sini. Ucap Irfan dingin tanpa berani menatap mata Sinta. Lutut Sinta terasa lemas. Irfan, lelaki yang ia bela harga dirinya dengan ratusan juta rupiah, baru saja memilih untuk menyembunyikan orang tua Sinta seperti sebuah aib yang memalukan. Dengan hati yang hancur, Sinta berjalan ke arah samping rumah, menuju pintu belakang yang biasanya hanya digunakan oleh kurir atau tukang sampah. Ia membukakan pintu besi itu dan berjalan menuju teras depan untuk menjemput orang tuanya. "Bapak, Ibu lewat sini ya," ucap Sinta dengan suara serak. Ia tidak berani menatap mata ayahnya. Pak Umar tampak bingung. Tangannya masih memegang karung beras. "Loh, lewat samping. Enduk?" Pintunya dikunci. "Iya, Pak. Sedang ada tamu penting di dalam." "Ibu. Ibu mertua minta lewat sini dulu supaya tidak mengganggu." Sinta berbohong. Sebuah kebohongan yang rasanya seperti menelan duri. Buati tersenyum maklum, meski ada sedikit guratan kecewa di matanya. "Oh, iya, tidak apa-apa. Ibu juga malu kalau ketemu orang kota. Baju ibu kotor kena debu bus tadi." Saat mereka melewati pintu belakang yang sempit dan remang-remang, Bu Farah sedang berdiri di dapur dengan tangan di pinggang. Ia menutup hidungnya saat melihat pisang raja dan beras yang dibawa Pak Umar. "Letakkan saja di pojok dekat tempat cuci itu. Jangan sampai baunya ke ruang tengah," perintah Bu Farah tanpa menyapa atau menyalami tangan besannya. "Sinta, cepat bersihkan bekas kaki mereka di lantai. Dan kau Irfan, kembali ke ruang tamu sebelum Rosa curiga." Irfan hanya mengangguk patuh dan melenggang pergi tanpa sepatah kata pun pada Pak Umar. Sinta melihat ayahnya yang biasanya dihormati di desa sebagai petani yang jujur, kini berdiri kikuk di dekat mesin cuci, memegangi topinya dengan tangan gemetar. Ibunya, Buati, mulai merapikan barang bawaan mereka dengan wajah menunduk. Sesak di dada Sinta sudah tidak tertahankan lagi. Ia melihat betapa uangnya telah menciptakan monster bernama kesombongan dalam diri mertuanya, dan menciptakan pengecut dalam diri suaminya. Ia memandang ke arah ruang tamu di mana tawa Bu Farah dan Tante Rosa terdengar renyah, merayakan kekayaan yang sebenarnya bersumber dari keringat wanita yang kini mereka perlakukan seperti asisten rumah tangga. Sinta berbalik, masuk ke dalam kamarnya sebentar untuk mengambil ponsel. Ia tidak lagi menghubungi Mbak Lastri untuk sekadar meminta laporan. Ia membuka aplikasi perbankan miliknya, menatap sisa saldo bisnisnya yang masih sangat besar, rahasia yang selama ini ia jaga demi menjaga ego Irfan. Jemarinya bergerak cepat. Ia melakukan serangkaian transfer kecil namun sistematis ke beberapa rekening vendor utama pernikahan Amel yang belum sempat ia lunasi secara resmi. Namun kali ini ia menyisipkan pesan khusus pada kolom berita transfer tersebut. Setelah itu, ia keluar kamar dan menghampiri ibunya yang sedang membantu menyiapkan sayuran di dapur bawah pengawasan tajam Bu Farah. Sinta mendekati Buati, mencium tangannya lama, lalu berbisik pelan yang hanya bisa didengar oleh sang ibu. "Ibu, besok kita akan pergi belanja. Ibu dan Bapak harus terlihat paling gagah di gedung itu nanti. Jangan khawatirkan soal uang," ucap Sinta pelan. "Tapi enduk, nanti suamimu marah kalau kita boros." Buati menyahut khawatir. Sinta hanya tersenyum tipis,
Sebuah senyuman yang mengandung ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia mengambil sebuah amplop coklat dari dalam laci dapurnya yang tersembunyi, lalu menyelipkannya ke dalam tas pakaian ibunya tanpa sepengetahuan siapapun di rumah itu. Malam pertama orang tuanya di rumah megah itu tidaklah seindah yang Sinta bayangkan dalam mimpi-mimpinya selama ini. Alih-alih tidur di atas kasur empuk dengan pendingin ruangan yang sejuk, Pak Umar dan Bu Ati justru harus bergelut dengan aroma apek debu dan pengapnya udara di sebuah ruangan kecil di sudut paling belakang rumah. Pagi buta, Sinta sudah terbangun. Ia bergegas menuju gudang yang letaknya bersebelahan dengan area jemuran. Hatinya mencelos saat melihat Pak Umar sedang duduk di sebuah kursi plastik tua, memijat kakinya yang tampak bengkak, sementara Bu Ati masih terlelap di atas kasur lantai tipis yang biasanya hanya digunakan oleh asisten rumah tangga infal. "Bapak, kenapa tidak bangunkan Sinta kalau tidak nyaman?" bisik Sinta. Air matanya nyaris tumpah. Pak Umar mendongak, tersenyum tulus yang justru membuat hati Sinta semakin tersayat. "Gak apa-apa. Enduk. Bapak cuma belum terbiasa dengan suara mesin cuci di sebelah. Di kampung kan sepi. Lagi pula, ibu mertuamu benar. Kamar depan itu penuh barang-barang mewah untuk Amel. Jangan sampai nanti kalau bapak di sana ada barang yang rusak atau hilang, malah jadi beban buat kamu dan suamimu." Sinta mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Alasan, renovasi, dan penuh seserahan yang dilontarkan Bu Farah semalam hanyalah kedok untuk menyingkirkan orang tuanya dari pandangan tamu-tamu terpandang yang akan datang. Saat Sinta keluar dari area belakang untuk menyiapkan sarapan, ia berpapasan dengan Irfan yang sedang merapikan jam tangannya. Irfan tampak segar, sangat kontras dengan wajah lelah Pak Umar. "Mas, Bapak sesak napas di belakang. Debunya banyak sekali. Apa tidak bisa barang seserahan Amel dipindah ke ruang tengah dulu supaya Bapak bisa tidur di kamar tamu?" Sinta mencoba bertanya dengan nada sedatar mungkin, menahan ledakan emosi di dadanya. Irfan menghela napas, menatap Sinta dengan raut wajah yang seolah mengatakan bahwa Sinta sedang melebih-lebihkan masalah. "Sinta, ini cuma beberapa hari. Ibu sudah bilang, tukang dekorasi akan sering keluar masuk kamar tamu untuk menata hantaran. Kalau bapak dan ibu di sana, malah repot. Tolonglah, jangan buat masalah baru. Aku sedang pusing memikirkan biaya tambahan untuk orkestra yang Amel minta semalam." "Biaya lagi, Mas?" Sinta menatap suaminya tajam. "Uang yang kemarin aku kasih itu sudah lebih dari cukup untuk standar pernikahan mewah. Ibu bilang harus ada orkestra supaya tidak kalah dengan pernikahan anak kolega Tante Rosa." "Sudah ya, aku berangkat kerja dulu," potong Irfan cepat, lalu mencium kening Sinta sekilas, sebuah gestur yang kini terasa hambar bagi Sinta. Baru saja Irfan keluar, pintu dapur terbuka. Mbak Lastri masuk membawa beberapa tas belanjaan berisi bahan makanan organik pesanan Sinta. Sebagai orang kepercayaan, Mbak Lastri memiliki akses masuk rumah itu, namun hari ini ekspresinya tampak tegang. Setelah memastikan Bu Farah dan Amel masih berada di lantai atas, Mbak Lastri mendekati Sinta. "Mbak Sinta, saya baru dapat telepon dari vendor catering utama. Mereka bilang pelunasan tahap kedua yang dijanjikan Mas Irfan belum masuk. Mereka mengancam akan mengurangi menu utama kalau sore ini belum ada transferan." Sinta tertegun. "Belum masuk? Mas Irfan bilang sudah mengurus semuanya dengan kartu yang kuberikan kemarin. Sepertinya uang itu dipakai untuk hal lain." "Mbak, saya cek mutasi dari rekening operasional butik yang Mbak minta pantau. Ada penarikan tunai besar semalam. Saya khawatir itu dipakai Bu Farah untuk membeli perhiasan baru," bisik Mbak Lastri cemas. Sinta memejamkan mata. Rasa sesak itu kini berubah menjadi kemarahan yang dingin. Ia membiayai pesta ini agar Irfan tidak rendah diri, namun mereka justru menggunakan kemurah hatiannya untuk menindas orang tuanya sendiri. "Biarkan saja dulu, Mbak Lastri. Jangan dibayar. Kita lihat sejauh mana mereka bisa bertahan tanpa uangku," ucap Sinta pendek. "Tapi Mbak, kalau cateringnya bermasalah, nama baik keluarga." "Nama baik siapa, Mbak?" "Nama baik orang-orang yang membiarkan orang tuaku tidur di gudang." Sinta memotong dengan nada yang membuat Mbak Lastri terdiam. Di tengah ketegangan itu,
Seorang pemuda masuk dengan membawa tas ransel besar. Wajahnya ceria dan langsung menuju dapur. Dia adalah Denny, adik bungsu Irfan yang baru saja pulang dari kampusnya di luar kota. Berbeda dengan Irfan dan Amel, Denny adalah satu-satunya anggota keluarga ini yang selalu menunjukkan rasa terima kasih kepada Sinta, karena ia tahu Sinta sering mengiriminya uang saku tambahan secara diam-diam. Mbak Sinta. Denny memeluk kakak iparnya dengan hangat. Wah, baunya enak sekali. Bapak dan ibu sudah datang dari kampung ya? Di mana mereka? Aku mau salim. Sinta ragu sejenak, namun akhirnya menunjuk ke arah belakang. Ada di kamar belakang, Den. Di dekat jemuran. Denny mengernyitkan dahi. Kamar belakang? Kenapa di sana? Kan kamar tamu kosong. Cuma ada tumpukan kotak sepatu Amel. Denny langsung melangkah ke belakang tanpa menunggu jawaban Sinta. Tak lama kemudian, terdengar suara Denny yang meninggi dari arah gudang. Masya Allah, Bapak, kenapa tidur di sini? Ini kan panas sekali. Pak, ayo, pindah ke kamar Denny saja. Denny bisa tidur di sofa. Sinta melihat dari ambang pintu dapur bagaimana Denny dengan cekatan membantu Pak Umar berdiri dan mengambil tas pakaian mereka. Tindakan Denny adalah tamparan keras bagi Irfan dan Bu Farah, namun bagi Sinta, itu adalah konfirmasi bahwa Nurani masih ada di rumah ini, meski bukan pada suaminya. Bu Farah turun dari tangga dengan wajah masam mendengar keributan itu. Denny, apa-apaan kamu? Jangan ikut campur. Ibu sudah mengatur semuanya. Denny menatap ibunya dengan berani. Ibu yang apa-apaan? Ini mertua Mas Irfan, Bu. Orang tua Mbak Sinta yang sudah baik sekali sama kita. Kenapa ditaruh di gudang? Kalau teman-teman ibu lihat, apa ibu tidak malu dianggap tidak punya adab? Kamu masih kecil, tahu apa soal adab kelas atas? Bentak Bu Farah. Sinta hanya berdiri diam, mengamati perdebatan itu. Ia tidak lagi ingin memohon. Ia menyadari bahwa kesabarannya selama ini justru menjadi pupuk bagi kesombongan mertuanya. Saat Bu Farah dan Denny terus beradu argumen, Sinta berjalan perlahan menuju kamarnya. Ia membuka laci meja rias, mengambil sebuah kunci kecil, lalu membuka kotak penyimpanan dokumen penting. Di sana terdapat sertifikat kepemilikan gedung yang akan digunakan untuk pernikahan Amel lusa. Gedung yang sebenarnya sudah Sinta beli setahun lalu sebagai investasi bisnis, namun ia izinkan untuk digunakan gratis oleh keluarga Irfan dengan dalih sewa murah. Sinta mengambil ponselnya, lalu mengirim pesan singkat kepada manajer pengelola gedung tersebut. Pak Haris, tolong siapkan surat pemberitahuan bahwa ada kendala teknis pada sistem kelistrikan gedung untuk tanggal pernikahan lusa. Jangan kirim ke Mas Irfan, kirim langsung ke email Ibu Farah sore ini. Katakan bahwa acara hanya bisa dilanjutkan jika pemilik gedung menandatangani persetujuan risiko secara langsung di lokasi. Sinta menyimpan kembali dokumen itu. Ia tahu langkah ini akan memicu badai, namun ia ingin melihat bagaimana Bu Farah dan Amel mempertahankan kelas atas mereka saat fondasi kemewahan itu mulai ia goyang satu persatu. Pesan singkat dari manajer gedung semalam masih membekas di benak Sinta, memberikan sedikit rasa dingin yang kontras dengan panasnya suasana di dalam rumah. Sinta melihat dari kejauhan bagaimana Denny, adik bungsu Irfan, sibuk memindahkan barang-barang Pak Umar dan Buati ke kamarnya sendiri. Perdebatan hebat antara Denny dan Bu Farah tadi pagi menyisakan keheningan yang tegang di meja makan. Sinta merasa seperti berdiri di atas lapisan es yang tipis. Satu langkah salah, dan semuanya akan runtuh. Namun, ia tidak lagi merasa takut. Rasa takutnya telah menguap bersama air mata ibunya yang tumpah di gudang semalam. Siang itu, sebuah mobil box mewah berhenti di depan rumah. Dua orang petugas dengan seragam rapi keluar membawa sebuah kotak besar yang dibungkus kain pelindung transparan. Itu adalah gaun pengantin Amel, karya seorang desainer yang namanya sering muncul di majalah gaya hidup kelas atas. Gaun yang dibayar Sinta dengan menguras sisa keuntungan butiknya kuartal ini. Hati-hati, jangan sampai tersangkut pagar, teriak Amel dari balkon lantai 2. Ia berlari turun dengan wajah berseri-seri, seolah lupa bahwa baru sejam lalu ia membentak Denny hingga menangis. Gaun itu diletakkan di ruang tengah yang sudah disterilkan dari debu.
Kain sutra berwarna champagne itu tampak berkilau di bawah lampu gantung kristal. Payet-payetnya dijahit dengan ketelitian tinggi, menciptakan siluet yang mewah sekaligus angkuh. Bu Farah berdiri di samping Amel. Matanya berbinar penuh kemenangan. Baginya, gaun ini adalah tiket untuk membungkam mulut Tante Rosa selamanya. Bu Wati, yang baru saja selesai membantu Sinta merapikan ruang makan, melangkah mendekat. Matanya yang mulai kabur menatap takjub pada keindahan kain itu. Dengan rasa ingin tahu yang polos, layaknya seorang ibu yang mengagumi sesuatu yang akan dipakai menantunya, Bu Wati menjulurkan tangan. Ia ingin merasakan tekstur kain yang katanya seharga 1 hektar sawah itu. Ya Allah, halus sekali ya, enduk, kainnya. Bisik Bu Wati, jemarinya hampir menyentuh bagian ujung gaun. Jangan sentuh. Teriakan Amel menggelegar, membuat Bu Wati terlonjak kaget hingga hampir terjatuh. Amel segera menyambar ujung gaun itu dan menjauhkannya dengan gerakan kasar. Mbak Sinta, lihat tuh ibu mbak. Tangan kasar begitu mau pegang-pegang sutra Prancis. Amel menunjuk-nunjuk Bu Wati dengan wajah merah padam. Kalau seratnya ketarik karena kulitnya yang pecah-pecah itu bagaimana? Ini harganya mahal, Mbak. Ibu mbak sanggup bayar kalau rusak. Bu Wati terpaku. Tangannya menggantung di udara. Ia segera menyembunyikan tangannya di balik kain jarik yang ia kenakan. Wajahnya memucat, menanggung malu yang luar biasa di depan para petugas pengantar gaun. Amel, jaga bicaramu. Ibu hanya ingin melihat. Sinta mendekat. Suaranya rendah namun mengandung getaran amarah yang tertahan. Melihat tidak perlu pakai pegang, Sinta. Sahut Bu Farah dingin, membela anak emasnya. Amel benar. Tangan orang yang biasa kerja kasar di ladang itu beda teksturnya. Keringatnya bisa meninggalkan bekas di kain sensitif seperti ini. Kamu harusnya tahu diri, Sinta. Jangan biarkan orang tuamu berkeliaran di dekat barang-barang mahal. Ibu, Sinta minta maaf. Tadi ibu cuma kagum. Suara Bu Wati bergetar. Ia tertunduk dalam-dalam. Pak Umar yang baru keluar dari kamar Deni segera menghampiri istrinya, merangkul bahunya dengan tatapan mata yang syarat akan luka batin. Di saat ketegangan itu memuncak, Irfan pulang dari kantor lebih awal. Ia masuk rumah dan langsung disambut oleh rengekan Amel yang mengadu bahwa tangan kotor besan hampir merusak gaun impiannya. Irfan menatap Sinta, lalu beralih pada mertuanya yang berdiri kikuk di sudut ruangan. Sinta menatap suaminya penuh harap. Ia menunggu Irfan untuk sekali saja berdiri di sisi kebenaran. Namun, Irfan justru menghela napas panjang, sebuah gestur yang kini sangat Sinta benci. Sinta, bisa kita bicara di kamar? Tanya Irfan. Di dalam kamar, Irfan tidak langsung bicara. Ia mondar-mandir sebelum akhirnya menatap Sinta dengan wajah memelas. Sinta, suasana rumah sedang tidak kondusif. Amel sedang stres karena pernikahannya tinggal beberapa hari lagi. Ibu juga gampang emosi kalau ada keributan. Aku tidak mau di hari besar ini kita malah bertengkar terus. Lalu, kamu mau aku diam saja saat Amel menghina ibu? Tantang Sinta. Bukan begitu. Tapi, untuk sementara, bagaimana kalau bapak dan ibu menginap di hotel saja? Sinta tertegun. Hotel? Kamu mau mengusir mereka? Bukan mengusir, Sinta. Aku sudah carikan hotel yang dekat dengan terminal. Harganya terjangkau. Di sana mereka bisa istirahat tenang. Tidak akan ada yang membentak-bentak. Nanti saat hari H, aku jemput mereka langsung ke gedung. Ini demi kebaikan bersama, supaya Amel dan ibu tenang. Sinta menatap Irfan dengan tatapan yang belum pernah ia berikan sebelumnya. Sebuah tatapan yang menyadari bahwa pria di depannya ini bukan lagi pelindung, melainkan bagian dari penindasan. Irfan menyebut hotel dekat terminal, dengan nada seolah itu adalah solusi mulia. Padahal ia tahu itu adalah losmen murah yang pengap, demi menjauhkan mertuanya agar tidak memalukan keluarganya di depan tamu-tamu terhormat. Baik, Mas. Kalau itu maumu. Jawab Sinta singkat. Terlalu singkat. Irfan tampak lega. Ia tidak menyadari bahwa ketenangan Sinta adalah ketenangan sebelum badai besar melanda. Terima kasih, Sinta. Kamu memang istri yang pengertian.
Sampaikan ke bapak dan ibu. Ini hanya agar mereka bisa istirahat lebih nyaman. Sinta keluar dari kamar, menghampiri orang tuanya yang sudah mulai mengemas kembali baju-baju mereka ke dalam tas kain. Mereka seolah sudah tahu apa yang akan terjadi sebelum Sinta mengucapkannya. Pak Umar menepuk bahu Sinta pelan, seolah memberi kekuatan pada anaknya yang justru sedang hancur. Tidak apa-apa. Enduk. Bapak juga merasa lebih enak kalau tidak merepotkan di sini, ucap Pak Umar lirih. Sinta membantu mengangkat tas ibunya. Ia mengantar mereka keluar melalui pintu depan, melewati Amel dan Bu Farah yang sedang asyik memotret gaun itu tanpa sedikit pun menoleh untuk berpamitan. Di dalam taksi menuju hotel, bukan hotel murah dekat terminal yang dipesan Irfan, melainkan hotel bintang 5 yang sama dengan lokasi pernikahan. Sinta menggenggam ponselnya erat-erat. Ia melihat saldo rekeningnya. Ia memiliki kekuatan untuk meruntuhkan seluruh sandiwara ini sekarang juga. Tapi ia memilih untuk menunggu hingga panggungnya benar-benar siap. Sinta mengeluarkan sebuah kartu nama dari dompetnya. Kartu nama seorang pengacara yang merupakan pelanggan tetap di butiknya. Ia mengirimkan pesan singkat berisi permintaan untuk menyiapkan surat pembatalan hibah dana secara sepihak. Setelah itu, ia beralih ke aplikasi pesan yang terhubung dengan Mbak Lastri. Mbak Lastri, hubungi pihak catering Platinum. Katakan ada perubahan menu mendadak. Untuk meja VIP nomor 1-10, yang akan diisi oleh keluarga inti mempelai wanita dan teman-teman sosialitanya. Ganti seluruh menunya dengan menu nasi kotak standar paling murah. Bilang ini permintaan langsung dari pihak yang membayar tagihan. Jika mereka tanya kenapa, suruh mereka hubungi saya langsung. Sinta menyimpan ponselnya kembali. Matanya menatap jalanan kota yang mulai gelap. Ia telah membuat keputusan kecil yang berisiko tinggi terhadap kelancaran acara pernikahan itu. Namun ia merasa inilah saatnya bagi Irfan dan keluarganya untuk mulai merasakan bagaimana rasanya menjadi rendah di hadapan dunia yang mereka agung-agungkan. Taksi yang membawa Sinta kembali ke rumah besar itu terasa sangat sunyi, berbanding terbalik dengan gemuruh di dadanya. Setelah memastikan Pak Umar dan Bu Ati nyaman di kamar suite Hotel Bintang 5, kamar yang harganya lebih mahal daripada cicilan mobil Irfan, Sinta merasa memiliki sedikit ruang untuk bernapas. Namun, begitu ia melangkah masuk ruang tamu rumah mertuanya, udara seolah kembali menipis. Di sana, di sofa kulit yang juga dibeli dengan uang hasil jerih payahnya, duduk seorang pemuda dengan penampilan sangat rapi. Kemeja bermerek, jam tangan yang berkilau, dan tatanan rambut yang sangat diperhatikan. Dialah Riko, calon suami Amel. Riko berasal dari keluarga yang selalu dibanggakan Bu Farah sebagai keluarga terpandang. Padahal Sinta tahu dari selentingan Mbak Lastri bahwa bisnis keluarga Riko sebenarnya sedang diambang kelesuan. Riko adalah pria yang pandai bersilat lidah, memperlakukan Amel seperti putri raja demi mendapatkan akses ke kekayaan keluarga Irfan. Oh, Mbak Sinta sudah pulang, sapa Riko dengan nada santai, tanpa beranjak dari duduknya. Ia bahkan tidak menyalami Sinta, hanya mengangguk kecil seolah Sinta adalah asisten rumah tangga yang baru kembali dari pasar. Mana bapak dan ibu? Sinta? Sudah kau antar ke hotel dekat terminal itu? Tanya Bu Farah yang muncul dari ruang makan dengan senyum puas. Sinta mengangguk kaku. Sudah, Bu. Mereka sudah beristirahat. Baguslah. Jadi rumah ini bisa fokus untuk urusan Amel dan Riko, sahut Bu Farah. Ia kemudian duduk di samping calon menantunya itu dengan wajah berseri-seri. Nah, Riko, lanjutkan yang tadi. Apa katamu soal iring-iringan pengantin? Riko berdehem, lalu menoleh ke arah Irfan yang baru saja bergabung di ruangan itu. Begini, Mas Irfan, aku baru saja bicara dengan teman-temanku di komunitas motor besar. Mereka bersedia mengawal mobil pengantin kami nanti. Tapi, rasanya kurang pas kalau aku sendiri tidak menunggangi motor yang sepadan. Amel juga bilang, dia ingin sesi foto prewedding tambahan dengan motor sport terbaru. Itu akan sangat mengangkat gengsi keluarga kita di depan tamu-tamuku nanti. Amel yang duduk di sebelah Riko langsung menyambar lengan calon suaminya. Iya, Mas Irfan. Mas Riko sudah lihat motornya. Keren banget. Edisi terbatas. Kalau Mas Riko pakai itu, teman-teman sosialitaku pasti iri setengah mati.
Lagi pula, itu bisa jadi hadiah pernikahan dari Mas Irfan untuk kami, kan? Irfan tampak tertegun. Ia melirik Sinta dengan tatapan gelisah yang sudah sangat familiar. Hadiah motor besar? Tapi Amel, biayanya pasti tidak sedikit. Kita sudah keluar banyak untuk gedung dan gaunmu. Duh, Mas Irfan ini bagaimana sih? Bu Farah memotong dengan nada kesal. Ini demi martabat keluarga. Riko ini anak tunggal keluarga terhormat. Masa kita kasih hadiah yang biasa-biasa saja? Malu-maluin. Kamu kan baru dapat bonus besar dari kantor. Jangan pelit sama adik sendiri. Sinta mengepalkan tangannya di balik punggung. Bonus besar. Yang dimaksud Bu Farah adalah kebohongan yang ia ciptakan sendiri untuk menutupi kenyataan bahwa istrinya lah yang mendanai segalanya. Ia melihat suaminya terpojok, bukan oleh keadaan, melainkan oleh kebohongannya sendiri dan tekanan ego keluarganya. Irfan berdehem pelan, lalu menoleh pada Sinta. Sinta, bisa ikut aku sebentar ke ruang kerja? Begitu pintu ruang kerja tertutup, Irfan langsung menggenggam tangan Sinta. Wajahnya tampak memelas. Jenis wajah yang dulu selalu membuat Sinta luluh. Sinta, tolong aku sekali lagi. Riko benar-benar menekan soal motor itu. Dia bilang keluarganya akan merasa tidak dihargai kalau kita tidak memberikan sesuatu yang, wah. Kamu masih ada simpanan di rekening butik, kan? Sinta menarik tangannya pelan. Mas, motor itu harganya ratusan juta. Kamu tahu itu, kan? Aku baru saja mencairkan deposito untuk biaya hotel bapak dan ibu, serta beberapa kebutuhan vendor yang ternyata belum kamu bayar. Aku janji ini yang terakhir. Sinta, setelah pernikahan Amel selesai, aku akan mencicilnya kembali padamu. Aku hanya tidak ingin Riko membatalkan pernikahan ini karena merasa keluarga kita tidak selevel dengan mereka. Tolong, Sinta. Ini soal harga diri Mas sebagai kepala keluarga di depan mereka. Pinta Irfan dengan suara rendah yang penuh manipulasi. Sinta menatap suaminya lama. Harga diri. Kata itu terdengar sangat menjijikkan di telinga Sinta sekarang. Irfan meminta harga diri dengan cara mengemis pada istrinya. Sementara ia membiarkan harga diri mertuanya diinjak-injak hingga harus tidur di gudang dan berakhir diusir ke hotel murah. Sinta menyadari satu hal yang sangat pahit. Di rumah ini, ia bukan lagi seorang istri, melainkan sapi perah yang hanya dicari saat mereka butuh asupan dana untuk memberi makan kesombongan mereka. Baik, Mas, aku akan urus. Jawab Sinta dengan nada datar yang mengerikan. Terima kasih, sayang. Kamu memang yang terbaik. Irfan hendak memeluk Sinta, namun Sinta sudah lebih dulu berbalik dan keluar dari ruangan. Sinta tidak kembali ke ruang tamu. Ia langsung menuju kamarnya dan mengunci pintu. Ia duduk di depan meja rias, menatap pantulan dirinya di cermin. Air matanya tidak jatuh, hatinya sudah terlalu kering oleh kekecewaan. Ia teringat kembali pada Pak Umar dan Bu Wati. Mereka yang bekerja keras sepanjang hidup demi sekolah Sinta, kini harus disembunyikan seolah-olah mereka adalah aib, sementara seorang asing seperti Riko dipuja-puja dan diberikan kemewahan dari uang yang seharusnya menjadi hak masa tua orang tua Sinta. Kemarahan yang selama ini ia tekan mulai mengkristal menjadi sebuah rencana yang lebih tajam. Sinta mengambil ponselnya dan menelepon Mbak Lastri. Mbak Lastri, motor besar yang diminta Riko, cari dealer yang bisa memberikan sistem sewa jangka pendek tapi dengan tampilan surat-surat yang terlihat seperti pembelian tunai. Pastikan semua dokumennya atas nama butik kita, bukan atas nama Irfan atau Riko. Perintah Sinta dengan suara yang tenang namun dingin. Tapi Mbak, kenapa harus sewa kalau mereka mintanya hadiah? Tanya Mbak Lastri heran. Lakukan saja, Mbak. Dan pastikan pembayarannya menggunakan kartu kredit perusahaan yang limitnya sudah hampir habis. Aku ingin sistemnya mencatat ada transaksi besar yang menggantung. Sinta terdiam sejenak. Matanya menatap tajam ke depan. Satu lagi, Mbak. Hubungi pengacara kita yang kemarin. Aku ingin dia menambahkan klausul baru dalam surat pembatalan hibah itu. Sertakan aset bergerak yang akan kita beli besok. Sinta mematikan ponselnya. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap mobil box yang sedang menurunkan hantaran tambahan untuk Amel di bawah sana.
Ia telah memutuskan untuk memberikan apa yang mereka minta, tapi dengan cara yang akan membuat mereka tercekik oleh keinginan mereka sendiri tepat di saat mereka merasa berada di puncak dunia. Sinta mengambil kartu kredit dari dompetnya, menatap benda plastik tipis itu, lalu mengguntingnya menjadi 2 bagian kecil sebelum membuangnya ke tempat sampah. Aroma harum melati dan sedap malam memenuhi ruang tamu rumah besar Bu Farah, mengaburkan bau pengap yang biasanya tercium dari arah gudang belakang yang kini kosong. Seluruh ruangan telah disulap menjadi panggung megah dengan dekorasi bernuansa emas dan putih, hasil koordinasi tanpa henti antara Sinta dan Mbak Lastri di balik layar. Meskipun Sinta yang membayar setiap kelopak bunga dan setiap inci kain dekorasi itu, ia tetap bergerak seperti bayangan di rumahnya sendiri, memastikan nampan-nampan berisi kudapan premium tidak pernah kosong. Sinta sesekali melirik ke arah pintu depan dengan jantung yang berdegup kencang. Ia telah menjemput Pak Umar dan Buati dari Hotel Bintang 5 pagi tadi. Ia memastikan ibunya mengenakan kebaya sutra buatan butiknya yang paling halus, dan ayahnya memakai batik tulis dengan motif klasik yang berwibawa. Sinta ingin, setidaknya sekali ini, keluarganya berdiri setara. Namun, kecemasan terus merayap di benaknya saat melihat Bu Farah yang tampil sangat glamor dengan perhiasan berlian baru, sibuk mondar-mandir menunggu kedatangan keluarga Riko. Tak lama kemudian, iring-iringan mobil mewah berhenti di depan gerbang. Riko turun dengan senyum kemenangan, didampingi kedua orang tuanya yang tampak sangat angkuh, Pak Hartono dan Ibu Melati. Mereka adalah gambaran keluarga yang diagung-agungkan Bu Farah sebagai trah ningrat bisnis. Di belakang mereka, Tante Rosa sudah siap dengan ponselnya, bersiap mengabadikan momen yang akan ia sebar di grup sosialitanya. Acara lamaran formal dimulai dengan suasana yang sangat kaku namun penuh kepalsuan. Sinta berdiri di sudut ruangan, di samping Irfan yang tampak tegang. Pak Umar dan Buati duduk di kursi jajaran belakang, terpisah dari lingkaran utama keluarga inti. Sinta bisa melihat ayahnya terus menggenggam tangan ibunya, mencoba memberikan kekuatan di tengah tatapan-tatapan asing yang menilai mereka. Farah, acara ini sungguh luar biasa. Dekorasi dan cateringnya benar-benar kelas 1. Puji Ibu Melati, Ibu Riko, sambil melirik ke sekeliling. Riko bilang keluarga kalian memang sangat menjaga kualitas. Bu Farah tertawa renyah, tawa yang membuat telinga Sinta berdenging. Tentu saja, Jeng Melati. Bagi kami, martabat adalah segalanya. Irfan sudah bekerja sangat keras untuk memastikan semua ini sempurna bagi Amel. Kami tidak ingin ada setitik pun noda dalam acara ini. Tepat saat itu, Pak Hartono mengalihkan pandangannya ke arah kursi belakang, di mana Pak Umar dan Buati duduk. Sosok Pak Umar yang meski sudah berpakaian rapi namun tetap memiliki raut wajah lelah khas petani, rupanya menarik perhatian pria angkuh itu. Oh, saya belum sempat menyapa mereka, ucap Pak Hartono sambil menunjuk ke arah Pak Umar. Apakah mereka sanak saudara jauh dari luar kota? Wajahnya tampak asing. Sinta merasakan seluruh tubuhnya membeku. Ia bersiap untuk melangkah maju, hendak memperkenalkan orang tuanya dengan bangga. Namun, sebelum satu kata pun keluar dari mulutnya, Bu Farah sudah lebih dulu berdiri dengan senyum lebar yang tidak menyentuh mata. Oh, mereka! Bu Farah melambaikan tangan dengan gerakan meremehkan, seolah sedang mengusir lalat. Mereka itu orang jauh yang membantu-bantu di rumah ini, Pak Hartono. Kebetulan mereka sedang ada keperluan di kota dan saya perbolehkan ikut duduk di sini untuk melihat keramaian. Maklum, orang kampung jarang melihat acara semewah ini. Dunia seolah berhenti berputar bagi Sinta. Kata-kata, orang jauh yang membantu di rumah, menghantam kesadarannya lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Ia menoleh ke arah Pak Umar. Ayahnya terpaku. Sinta bisa melihat bagaimana rahang Pak Umar mengeras. Matanya bergetar menahan badai emosi yang hebat. Tangan ayahnya yang kasar karena puluhan tahun mencangkul tanah kini terkepal kuat di atas lututnya. Buati di sampingnya tertunduk sangat dalam, hingga kerudung sutranya menutupi wajahnya yang mulai basah oleh air mata. Mereka bukan dianggap besan, bukan dianggap keluarga, melainkan dianggap asisten rumah tangga yang sedang dikasihani, agar boleh menonton pesta. Sinta menoleh tajam ke arah Irfan, menuntut pembelaan. Namun, suaminya itu justru membuang muka,
pura-pura sibuk menyesap air mineralnya. Irfan membiarkan harga diri mertuanya dibunuh di depan umum demi menjaga narasi palsu ibunya. "Oh, pantas saja dandanannya agak berbeda," sahut Ibu Melati dengan nada merendahkan yang sangat halus. "Sangat baik sekali kamu, Farah, membiarkan pembantu ikut duduk di ruang tamu." Tante Rosa tertawa kecil di sampingnya, menambah perih luka di hati Sinta. Sinta merasa dadanya sesak, seolah oksigen di ruangan itu telah habis. Ia melihat ayahnya perlahan berdiri. Untuk sesaat, Sinta takut ayahnya akan meledak. Namun Pak Umar justru menunjukkan kelas yang jauh lebih tinggi dari semua orang di ruangan itu. Ia mengangguk kecil ke arah keluarga Riko dengan penuh martabat, lalu menarik tangan Buati untuk berdiri. "Mohon maaf, kami permisi ke belakang dulu untuk menyiapkan kebutuhan lain," ucap Pak Umar dengan suara bariton yang stabil, meski ada getaran luka yang tak bisa disembunyikan. Sinta melihat punggung ayahnya yang menjauh menuju arah dapur, arah yang dianggap tempat seharusnya bagi para pelayan oleh Bu Farah. Luka hati Pak Umar terlihat sangat jelas dari pundaknya yang sedikit turun, namun ia tetap melangkah tegak demi menjaga martabat Sinta agar tidak terjadi keributan di depan keluarga suaminya. Sinta tidak tahan lagi. Ia berjalan menuju dapur, melewati kerumunan tamu yang masih sibuk memuji kemewahan palsu itu. Di dapur, ia menemukan Pak Umar sedang berdiri menatap jendela, sementara Buati terisak pelan sambil menutup mulutnya agar suaranya tidak terdengar ke depan. "Bapak, Ibu." Sinta memeluk ibunya erat-erat. "Sinta minta maaf. Sinta benar-benar minta maaf." Pak Umar berbalik, mengusap kepala Sinta dengan tangan kasarnya yang gemetar. "Sudah, Enduk. Jangan menangis. Bapak tidak apa-apa. Bapak cuma ingin kamu bahagia. Kalau Bapak melawan tadi, nanti suamimu malu. Acara adik iparmu hancur. Bapak tidak mau kamu disalahkan oleh mereka." Kesabaran dan kebesaran hati ayahnya justru menjadi racun bagi batin Sinta. Ia menyadari bahwa seluruh kebaikannya selama ini hanyalah alat bagi keluarga Irfan untuk menindas orang-orang yang paling ia cintai. Sinta melepaskan pelukannya, menghapus air matanya dengan kasar. Tatapan matanya yang tadi penuh kesedihan kini berubah menjadi dingin dan tajam. Ia mengeluarkan ponsel dari saku kebayanya. Ia tidak menghubungi Mbak Lastri. Kali ini, ia langsung menghubungi kontak pengacaranya yang telah ia siapkan sejak beberapa hari lalu. "Halo, Pak Arya? Tolong siapkan draft pengalihan aset butik dan penarikan seluruh dana darurat dari rekening bersama saya dan Irfan sore ini juga. Saya juga ingin Anda memproses pembatalan status kepemilikan motor besar yang sedang dikirim ke rumah ini. Alihkan semuanya ke Yayasan Yatim Piatu atas nama orang tua saya." Bisik Sinta dengan suara yang nyaris tak terdengar namun penuh penekanan. Sinta mematikan ponselnya. Ia menatap ke arah pintu dapur yang menghubungkan ke ruang tamu yang bising oleh tawa palsu. Ia mengambil sebuah nampan berisi air mineral gelas. Sebuah tugas yang seharusnya dilakukan oleh asisten rumah tangga. Ia akan kembali ke sana. Ia akan melayani mereka dengan senyuman yang paling manis. Namun ia tahu bahwa mulai detik ini, setiap rupiah yang mereka gunakan untuk tertawa sedang ia tarik perlahan-lahan dari bawah kaki mereka. Sisa-sisa kemewahan acara lamaran formal sore tadi masih menggantung di udara rumah besar itu. Aroma melati yang mulai layu bercampur dengan bau hambar makanan catering yang belum dibereskan. Di ruang tengah, Amel dan Bu Farah sedang sibuk memilah-milah bingkisan seserahan dari keluarga Riko. Sesekali tertawa jumawa membayangkan betapa iri Tante Rosa melihat semua ini. Namun, di sudut dapur yang remang-remang, Sinta terduduk diam di depan sebuah folder kulit berwarna coklat. Folder itu berisi catatan pengeluaran selama 6 bulan terakhir. Sebuah jurnal bisu tentang bagaimana setiap rupiah dari hasil keringat Sinta mengalir untuk menghidupi fantasi keluarga kaya mertuanya. Sinta merasa seperti sebuah mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa pelumas. Panas, aus, dan hampir hancur. Ia menutup folder itu saat mendengar langkah kaki mendekat. Namun ia terlambat. Denny, adik bungsu Irfan yang baru saja kembali dari mengantar Pak Umar dan Buati kembali ke hotel, berdiri di ambang pintu dapur. Wajah mahasiswa itu tampak muram. Matanya merah menahan amarah yang sejak tadi ia pendam melihat bagaimana orang tua Sinta diperlakukan. "Mbak Sinta," sapa Denny pelan.
Matanya tidak sengaja jatuh pada lembaran kertas yang menyembul dari folder tersebut. Itu, invoice dari vendor dekorasi pusat? Kenapa harganya sampai 500 juta? Mbak? Sinta terperanjat, berusaha menutupi kertas itu. Bukan apa-apa, Den. Ini cuma catatan kantor Mas Irfan yang terbawa pulang. Namun Denny bukan anak kecil yang mudah dibohongi. Ia melangkah maju, mengambil selembar kertas yang terjatuh di lantai. Tangannya bergetar saat membaca baris demi baris. Pelunasan tahap kedua, paid via Sinta's private account. Matanya beralih ke invoice motor besar pesanan Rico, catering platinum, hingga biaya sewa orkestra. Semuanya memiliki stempel yang sama. Lunas, pemilik rekening, Sinta. Jadi selama ini, Denny menatap Sinta dengan pandangan tak percaya. Semua ini bukan uang bonus Mas Irfan? Semua kemewahan yang dipamerkan ibu ke semua orang, baju-baju mahal Amel, bahkan biaya kuliahku selama ini, itu semua dari Mbak Sinta. Sinta hanya bisa menunduk. Ia tidak ingin menghancurkan imajinasi Denny tentang kakaknya yang hebat. Namun air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Jangan bilang siapa-siapa. Den, Mbak hanya ingin Mas Irfan punya harga diri di depan keluarga kalian. Harga diri macam apa yang dibangun dari menipu istri sendiri, Mbak? Suara Denny meninggi karena rasa bersalah yang teramat sangat. Aku merasa jadi parasit. Selama ini ibu menghina Mbak. Amel memperlakukan Mbak seperti pembantu. Dan Mas Irfan, dia diam saja padahal dia tahu semua ini uang Mbak. Denny tidak sanggup lagi. Tanpa memedulikan cegahan Sinta, ia berlari menuju ruang kerja Irfan di lantai atas. Sinta mengejarnya dengan perasaan was-was. Namun langkahnya terhenti di balik pintu yang setengah terbuka. Di dalam ruangan, Irfan sedang bersandar di kursi kerjanya, menatap langit-langit dengan wajah lelah. Begitu Denny masuk dengan bantingan pintu, Irfan terlonjak kaget. Mas, apa-apaan ini? Denny melemparkan invoice dekorasi itu ke atas meja kerja Irfan. Kenapa Mbak Sinta yang bayar semua ini? Kenapa Mas biarkan ibu menghina bapak dan ibu mertua Mas sebagai pembantu? Padahal mereka itu orang tua dari wanita yang sudah membiayai hidup kita. Wajah Irfan berubah drastis. Dari terkejut menjadi merah padam. Ego pria itu merasa ditelanjangi oleh adik bungsunya sendiri. Denny, kecilkan suaramu. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku tahu semuanya sekarang. Aku lihat catatan keuangan Mbak Sinta. Mas Irfan pengecut. Mas menikmati fasilitas dari Mbak Sinta tapi membiarkan dia diinjak-injak oleh ibu dan Amel. Apa Mas tidak punya nurani? Cecar Denny. Irfan berdiri, menggebrak meja dengan keras. Cukup. Kau ini cuma anak ingusan yang masih kusuapi dengan uang. Kamu bicara soal nurani? Siapa yang bayar biaya semesteranmu, hah? Siapa yang belikan kamu laptop baru? Itu semua urusanku dan istriku. Tapi itu uang Mbak Sinta. Mas, bukan uangmu. Teriak Denny. Dia istriku. Uangnya adalah uangku juga. Bentak Irfan. Suaranya menggelegar hingga ke lorong luar. Jangan coba-coba ikut campur urusan rumah tanggaku. Kamu itu harusnya tahu diri. Kamu bisa kuliah enak begini karena aku berhasil menjaga hubungan baik dengan Sinta. Kalau kamu terus mengungkit ini, aku akan hentikan semua kiriman uang untukmu. Keluar. Sinta yang berdiri di balik pintu merasa dunianya runtuh. Kalimat, dia istriku. Uangnya adalah uangku juga. Terasa seperti pisau yang mengiris sisa-sisa cintanya untuk Irfan. Ia menyadari bahwa Irfan tidak pernah merasa bersalah. Pria itu justru merasa berhak atas semua jerih payahnya. Irfan menganggap pengabdian Sinta sebagai kewajiban yang sah untuk ia eksploitasi. Denny keluar dari ruangan dengan mata berkaca-kaca, berpapasan dengan Sinta. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap Sinta dengan tatapan penuh permohonan maaf sebelum berlari turun ke bawah dan keluar dari rumah itu. Irfan keluar tak lama kemudian. Nafasnya masih memburu. Saat melihat Sinta berdiri di sana, bukannya merasa malu, ia justru menatap Sinta dengan pandangan menghakimi. Kenapa kamu ceroboh sekali menaruh catatan itu, Sinta? Lihat, sekarang Denny jadi pembangkang.
Kamu sengaja ingin merusak hubungan kami. Sinta tidak menjawab. Ia menatap suaminya, mencari sisa-sisa pria lembut yang dulu ia nikahi. Namun ia hanya menemukan seorang pria asing yang dibutakan oleh gengsi dan keserakahan. Tekanan batin yang selama ini ia pikul sendirian kini telah mengkristal menjadi sebuah kekuatan baru yang dingin. Mas Irfan benar, ucap Sinta pelan. Suaranya sangat tenang, hampir tanpa nada. Aku yang salah karena terlalu lama membiarkan Mas merasa aman dalam kebohongan. Irfan mendengus, mengira Sinta kembali mengalah. Bagus kalau kamu sadar. Jangan biarkan hal seperti ini terjadi lagi. Dan soal Denny, biar aku yang urus. Dia butuh dididik soal sopan santun. Irfan masuk kembali ke kamarnya, meninggalkan Sinta di kegelapan lorong. Sinta tidak menangis lagi. Ia berjalan perlahan menuju kamarnya, mengambil ponsel, dan melihat kalender digitalnya. H3 menuju pernikahan Amel. Panggung sudah siap, dan semua pemain sudah mendapatkan naskah palsu mereka. Sinta membuka aplikasi pesan dan mengetikkan instruksi singkat kepada pengelolanya di butik. Mbak Lastri, tolong kirimkan semua aset stok kain premium kita ke gudang baru yang alamatnya sudah saya kirim. Kosongkan butik malam ini juga. Dan mengenai permintaan Amel untuk perhiasan tambahan besok, berikan dia yang imitasi kualitas terbaik. Simpan yang asli di brankas pribadiku. Sinta meletakkan ponselnya di atas meja nakas. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang mulai terasa berbeda di paru-parunya. Ia baru saja melakukan langkah yang akan memastikan bahwa jika kapal ini karam, ia adalah satu-satunya orang yang memiliki pelampung. Malam yang merambat menuju hari pernikahan Amel terasa begitu menyesakkan bagi Sinta. Kalimat Irfan di lorong gelap tempo hari, uangnya adalah uangku juga. Terus terngiang, berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak yang menyayat nurani. Sinta berdiri di balkon lantai 2, menatap ke arah gerbang di mana truk-truk catering mulai menurunkan muatan. Di bawah sana, kemewahan sedang dirakit dengan kepingan-kepingan keringatnya. Namun di rumah ini, ia merasa lebih asing daripada embun yang hinggap di pagar besi. Rumah besar itu tidak pernah tidur malam ini. Kesibukan mencapai puncaknya. Amel mondar-mandir dengan masker wajah mahal, sementara Bu Farah sedang duduk di meja makan dikelilingi oleh lembaran denah tempat duduk akad nikah dan resepsi besok pagi. Di hadapannya, Tante Rosa membantu memberikan masukan dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh siapapun yang lewat. Farah, jangan lupa, baris terdepan itu harus eksklusif. Keluarga Riko itu sangat memperhatikan siapa yang duduk di samping mereka. Jangan sampai ada orang yang salah kostum, tertangkap kamera fotografer internasional yang sudah kau sewa itu. Ujar Tante Rosa sambil mengoleskan krim tangan. Sinta turun ke lantai bawah tepat saat Bu Farah memanggil namanya dengan nada ketus. Sinta, sini kau. Perintah Bu Farah tanpa menoleh. Sinta mendekat, berdiri di ujung meja dengan tangan bertaut di depan. Ada apa, Bu? Bu Farah menunjuk baris kursi paling depan di denah akad nikah. Besok, aku sudah putuskan. Baris depan hanya untukku, Irfan, Amel, dan keluarga inti Riko. Kau bisa duduk di baris ketiga atau keempat bersama Denny. Sinta mengernyitkan dahi. Lalu, bapak dan ibuku? Mereka orang tua saya, Bu. Secara adat dan logika, mereka harusnya duduk di baris keluarga pendamping. Bu Farah tertawa hambar. Sebuah suara yang terdengar seperti gesekan amplas. Sinta, sadarlah. Besok itu acara besar. Pak Umar dan Bu Wati mau pakai apa? Batik pasar itu? Kebaya usang itu? Aku tidak mau mereka merusak pemandangan di baris depan. Apalagi kalau mereka tiba-tiba bicara dengan logat kampung di depan pejabat rekanan Pak Hartono. Aku sudah bilang pada Irfan, orang tuamu dilarang duduk di baris keluarga saat akad. Biarkan mereka di baris belakang, atau lebih baik lagi, di ruang tunggu saja sampai acara selesai. Ibu keterlaluan, bisik Sinta. Suaranya bergetar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang mulai mendidih di dasar jiwanya. Ini bukan soal keterlaluan, ini soal kelas. Potong Bu Farah tajam. Lihat Amel. Dia akan jadi menantu keluarga Ningrat.
Kita harus menjaga citra. Kau sebagai istri Irfan harusnya paham betapa keras suamimu bekerja untuk mencapai posisi ini. Jangan kau hancurkan hanya karena ego orang tuamu yang ingin pamer duduk di depan. Sinta menoleh ke arah ruang tengah, mencari sosok Irfan. Suaminya itu ada di sana, sedang memeriksa daftar tamu. Ia jelas mendengar percakapan itu. Namun Irfan tetap bergeming. Ia bahkan tidak mendongak sedikit pun untuk membela mertuanya. Pengecut itu benar-benar telah menukar jiwanya dengan kenyamanan palsu. Dengan hati yang terasa seperti diremas, Sinta melangkah pergi menuju dapur. Ia butuh air minum untuk mendinginkan tenggorokannya yang terasa terbakar. Namun, langkahnya terhenti di ambang pintu dapur belakang. Di sana, di bawah lampu bohlam yang remang-remang, ia melihat pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa kesabarannya. Ibunya, Buati, sedang berdiri di depan bak cuci piring yang penuh dengan tumpukan piring catering yang kotor. Dengan tangan yang sudah mulai keriput dan gemetar, ibunya menggosok piring-piring itu satu persatu. "Ibu? Kenapa ibu di sini?" tanya Sinta dengan suara tercekat. Buati terlonjak kaget. Ia segera menyeka matanya dengan ujung kerudungnya yang basah. Enduk. Sinta. Ini. Tadi petugas cateringnya kewalahan. Ibu mertuamu bilang, daripada ibu hanya duduk melamun di kamar, lebih baik bantu-bantu di dapur supaya acara besok lancar. Lagi pula, ibu senang bisa membantu. Enduk. Sinta mendekat dan melihat bahu ibunya yang sedikit terguncang. Buati menangis. Ia menangis diam-diam sambil mencuci piring di hari di mana seharusnya ia diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Ibu menangis. Sinta mengambil piring dari tangan ibunya dan meletakkannya kembali ke bak cuci dengan hentakan kecil. "Tidak, Enduk. Cuma kena sabun." Dusta Buati. Namun suaranya yang serak tak bisa berbohong. "Bapakmu tadi juga disuruh bantu angkat-angkat kursi ke gudang oleh Irfan. Bapakmu sudah tua, Enduk. Tapi dia tidak berani menolak karena takut Mas Irfan malu punya mertua yang tidak berguna." Titik didih itu akhirnya tercapai. Sesuatu di dalam diri Sinta patah. Bukan patah karena rapuh, tapi patah untuk melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Ia melihat ibunya diperlakukan seperti buruh cuci, ayahnya seperti kuli angkut, sementara uangnya digunakan untuk menyuapi kesombongan orang-orang di ruang depan. Sinta memeluk ibunya erat-erat. "Sudah, Bu. Berhenti. Jangan cuci satu piring pun lagi. Bapak juga. Panggil bapak sekarang. Masuk ke kamar. Jangan keluar sampai Sinta yang jemput." "Tapi Enduk, nanti ibu mertuamu marah." "Biarkan dia marah, Bu. Biarkan mereka semua marah," ucap Sinta dengan suara yang sangat tenang namun sangat dingin. Sinta keluar dari dapur dengan langkah mantap. Ia tidak menuju ruang tamu. Ia menuju kamarnya. Ia mengambil sebuah tablet yang berisi akses kontrol sistem reservasi digital untuk acara besok. Sejak awal, ia sengaja meminta vendor untuk memberikan akses administratif kepadanya dengan alasan koordinasi keuangan. Jemari Sinta bergerak lincah di atas layar. Ia melihat daftar menu catering untuk meja VIP. Dengan beberapa ketukan, ia mengubah instruksi layanan. Batalkan semua menu premium wagyu dan lobster untuk meja utama. Ganti dengan nasi putih, kerupuk, dan sambal. Tandai sebagai permintaan khusus pemilik dana. Ia kemudian beralih ke bagian hiburan. Instruksikan orkestra untuk tidak mulai bermain sebelum ada instruksi manual dari Sinta. Ubah playlist pembuka menjadi instrumen kesedihan yang melankolis. Terakhir, ia mengirim pesan singkat kepada Mbak Lastri yang sedang siaga di kantor butik. "Mbak Lastri, bawa semua dokumen asli sertifikat gedung dan bukti pelunasan ke lokasi besok pagi jam 7. Jangan berikan pada siapapun kecuali saya. Dan satu lagi, pastikan kurir pembawa motor besar Riko menahan kendaraannya di lobi luar. Jangan masukkan ke area pelaminan sampai saya memberikan tanda." Sinta meletakkan tabletnya. Ia berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia merasa bebas. Ia tahu, langkah yang ia ambil malam ini sangat berisiko. Ia bisa saja kehilangan pernikahannya,
atau dicap sebagai menantu durhaka oleh lingkaran sosialita Bu Farah. Namun, bagi Sinta, kehilangan Irfan jauh lebih ringan daripada kehilangan harga diri orang tuanya. Ia keluar kamar dan berpapasan dengan Irfan di lorong. Irfan menatapnya dengan raut wajah tidak suka. "Sinta, ibu bilang orang tuamu jangan keluyuran di depan besok. Kamu sudah sampaikan, kan?" Sinta menatap mata suaminya dalam-dalam. Sebuah tatapan yang membuat Irfan sedikit mundur karena merasa terintimidasi. "Sudah, Mas. Aku sudah mengatur semuanya dengan sangat baik. Besok akan jadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluargamu." Irfan mengernyit, merasa ada yang aneh dengan nada bicara istrinya. Namun ia terlalu lelah untuk berpikir lebih jauh. "Baguslah. Pastikan besok pagi kamu sudah siap jam 6. Jangan sampai telat." Sinta hanya tersenyum tipis, senyuman yang tidak mencapai matanya, sambil tangannya meremas pelan secari kertas di sakunya yang berisi alamat baru yang sudah ia siapkan untuk Pak Umar dan Bu Ati mulai besok sore. Malam yang panjang itu berlalu seperti mimpi buruk yang enggan usai, meninggalkan sisa-sisa sesak yang mengkristal di dada Sinta. Setelah memaksa Pak Umar dan Bu Ati untuk masuk ke kamar dan tidak menyentuh satupun piring kotor lagi, Sinta berdiri di balkon kamarnya, menatap ke arah taman belakang. Di bawah sana, sisa-sisa dekorasi yang belum rampung tampak seperti kerangka raksasa yang siap menelan sisa martabat keluarganya. Dinginnya angin malam tidak sebanding dengan dinginnya hati Sinta saat ini. Cintanya pada Irfan yang dulu begitu membara, kini hanya menyisakan abu yang terbang tertiup angin kekecewaan. Pagi harinya, suasana rumah sudah seperti medan perang. Suara teriakan Bu Farah yang memerintah pelayan dan petugas dekorasi terdengar hingga ke lantai atas. Sinta sedang merapikan rambutnya di depan cermin saat Mbak Lastri masuk ke kamarnya dengan wajah sepucat kertas. Asisten kepercayaannya itu tidak mengetuk pintu. Ia langsung menutupnya rapat-rapat dan mengunci grendel. "Mbak Sinta, ini gila. Saya baru saja mendapat tagihan mendadak dari vendor bunga dekorasi," bisik Mbak Lastri, suaranya gemetar. Ia menyodorkan sebuah map plastik berisi beberapa lembar kertas faksimili. Sinta mengerutkan dahi, mengambil kertas itu. Matanya menyisir angka-angka yang tertera. "Bunga segar impor tambahan? 50 juta rupiah? Aku tidak pernah memesan ini, Mbak Lastri. Aku sudah bilang pada vendor bahwa dekorasi sudah final sejak minggu lalu." "Itu masalahnya, Mbak." Mbak Lastri mendekat. Suaranya semakin lirih. "Pihak vendor bilang, Bu Farah datang ke gudang mereka kemarin sore. Beliau mencatut nama Mbak, mengatakan bahwa Mbak Sinta sudah menyetujui penambahan bunga lili putih dari Belanda agar pelaminan Amel terlihat berkelas. Beliau bahkan menandatangani surat utang atas nama butik Sinta, menjanjikan pelunasan pagi ini sebelum akad dimulai." Sinta merasakan aliran darahnya berdesir panas hingga ke telinga. Ini bukan lagi sekadar soal gengsi atau penghinaan terhadap orang tuanya. Ini adalah pengkhianatan finansial yang terang-terangan. Bu Farah telah menggunakan nama bisnis yang dibangun Sinta dengan darah dan air mata untuk membiayai ambisi kosongnya, tanpa izin, tanpa rasa malu. "Mas Irfan tahu soal ini?" tanya Sinta. Suaranya terdengar sangat tenang, ketenangan yang justru membuat Mbak Lastri merinding. "Mas Irfan ada di sana saat Bu Farah menandatanganinya, Mbak." Vendor itu bilang. Mas Irfan hanya mengangguk dan meyakinkan mereka bahwa Mbak Sinta tidak akan keberatan karena ini untuk kebahagiaan adik satu-satunya. Jawab Mbak Lastri pelan. Sinta memejamkan mata. Sebuah tawa hambar keluar dari bibirnya. Irfan bukan hanya pengecut yang diam. Dia adalah kaki tangan dari setiap inci penderitaan Sinta. Suaminya itu tahu betul betapa keras Sinta bekerja untuk menjaga arus kas butik agar tetap stabil. Namun ia dengan ringan membiarkan ibunya merampok istrinya sendiri. "Mbak Lastri." Sinta membuka mata. Tatapannya kini sedingin es di kutub. "Hari ini ada jadwal transfer otomatis untuk pelunasan sisa catering, sewa gedung, dan jasa orkestra, kan? Semuanya dijadwalkan cair jam 9 pagi, tepat sebelum akad dimulai." "Iya, Mbak. Totalnya hampir 400 juta rupiah. Semuanya sudah siap di sistem perbankan bisnis kita." "Batalkan semuanya," ucap Sinta pendek. Mbak Lastri terbelalak. "Mbak,
Kalau dibatalkan, vendor-vendor itu akan berhenti bekerja di tengah acara. Pernikahan Amel bisa kacau balau. Mbak, nama baik Mas Irfan. Mas Irfan tidak punya nama baik untuk dijaga. Mbak, dia hanya